Kembali dengan Rida di Politeknik Manufaktur Astra. Kita melanjutkan video tutorial mengenai Java Persistent API atau JPA bagian ketiga. Pada bagian 3 ini kita akan membahas mengenai table yang khusus mempunyai composite key, di mana kita tahu bahwa composite key itu adalah primary key yang terdiri dari atau mengandung lebih dari satu field. Kemudian juga akan dibahas mengenai ada dua anotasi baru yang akan diperkenalkan, yaitu anotasi embedded dan embeddable, dan bagaimana menyimpan data yang table yang mempunyai composite key ke dalam database. Kita kembali ke skema database, masih dengan skema yang sama dengan tutorial sebelumnya. Kita sekarang akan fokus ke tabel detail beli, di mana tabel detail beli ini terdapat primary key yang terdiri dari dua field atau kita sebut dengan composite key. Nah, kalau kita lakukan generate entity secara otomatis di NetBeans, maka kalau sebelumnya terdapat satu entity untuk setiap table, maka kita akan lihat kalau kita generate detail beli tadi akan muncul dua entity, yaitu detail beli dan detail beli PK. Kita coba detail beli dan master beli, kita tambahkan ke generate entity dengan langkah yang sama dengan video tutorial kedua. Kita lihat di sini master beli, kemudian detail beli PK. Nah, mengapa ada dua entity yang terbentuk? Sebelum itu, di dalam entity tersebut tadi ada anotasi embedded dan embeddable. Kita lihat ada embeddable di kelas detail beli PK. Sebelumnya akan dijelaskan lebih dulu apa itu embedded primary key. Jadi embedded primary key ini adalah sebuah cara untuk merepresentasikan composite primary key di dalam kelas atau entity yang persisten terhadap table, karena tidak mungkin kita membuat primary key atau dua anotasi ID di dalam satu kelas yang sama, sehingga kita harus menggunakan embedded ID yang terdiri dari key-nya atau field-field yang membentuk key tersebut di dalam kelas lain yang embeddable. Kemudian kita membuat objek yang embeddable itu di kelas embeddednya. Nah, kita lihat di kasus yang tadi, di kelas detail beli atau di kelas detail beli PK itu embeddable, kemudian detail beli entity. Nah, di embeddable sendiri tidak ada anotasi entity karena memang di sini kelas ini bukan persistence, artinya dia tidak mewakili table tertentu sehingga tidak ada entity. Sementara di detail beli itu adalah entity karena dia terhubung dengan atau persistence dengan tabel detail beli, di mana ada beberapa fieldnya. Kita lihat di sini juga fieldnya ada 4 field tadi sama dengan database-nya. Kemudian kita masuk ke bagian bagaimana cara menyimpan data pada table dengan composite key. Itu ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, membuat objek dari embeddable class di embeddednya. Kita lihat bagaimana itu dilakukan. Kita harus membuat kelas embeddable-nya, yaitu detail beli PK, di kelas embedded-nya, yaitu di detail belinya. Jadi kita buat objek detail beli PK di kelas detail beli. Kemudian di program utama kita harus membuat objek dari kedua kelas untuk setting nilainya. Persiapannya sama, harus membuat dulu entity manager, kemudian transaction begin, kemudian kita
karena ini adalah master detail, sifatnya master detail one to many, maka kita harus membuat dulu atau persis data master terlebih dahulu sebelum ke detail. Manfaatkan setter-setter metode yang ada di table master beli untuk setting nilainya. Kemudian seperti video tutorial terlebih dahulu, kita harus setting nilai relasi di kedua belah entity atau di kedua belah table. Yaitu kita harus set nilai supplier di master dan set nilai master di supplier, karena kita tahu di table master itu juga terdapat hubungan one to many dari supplier, di mana one supplier many master beli. Kita juga harus menentukan supplier mana yang akan digunakan. Di sini akan digunakan kode supplier 1, gunakan dengan metode find. Kemudian kita harus melakukan menyimpan data master. Kenapa harus menyimpan master terlebih dahulu? Karena kita baru bisa melakukan penyimpanan data di data detail atau di tabel detail jika tabel masternya sudah terisi. Maka lakukan hal yang sama, kita melakukan instansiasi objek dari entity detail beli atau kelas detail beli dan detail beli PK, yaitu embedded dan embeddable kelasnya. Jangan lupa harus dua-duanya karena mengandung detail beli. Kita tahu bahwa detail beli PK ini mengandung composite key, sehingga akan terbentuk dua entity atau dua kelas, sehingga dua kelas inilah yang harus digunakan. Kita gunakan setter metodenya. Perhatikan bahwa di detail beli PK ini terdapat dua field, yaitu nomor beli dan kode buku, di mana dua field tersebut memang adalah primary key-nya dari detail beli. Dan ini kita gunakan atau kita setting value-nya. Dan jangan lupa sesudah di setting value-nya harus kita set lagi ke detail PK-nya atau set embeddable into embedded kelasnya. Nah, itulah tadi gunanya mengapa kita harus membuat objek di tabel detail atau di embedded kelasnya, yaitu supaya ada setter metodenya sehingga kita bisa setting nilainya. Dan nilai inilah nanti yang akan menjadi nilai composite key yang akan kita masukkan ke dalam table. Lagi di sini kita harus set nilai relasi, yaitu kita harus set nilai buku ke dalam tabel detail dan set nilai detail ke table master. Lakukan persis atau simpan ke database untuk data detail. Oke, kemudian kita sudah menyiapkan data masternya, sudah saving data master, sudah menyiapkan data detail. Jangan lupa embedded dan embeddable kelasnya. Kemudian jangan lupa juga setting nilai relasinya di kedua sisi kelas atau sisi table. Transaction commit, semua sudah siap, kita run. Ternyata ada error di sini. Kita lihat apa error yang terjadi. Ya, ternyata ada nilai mismatch value atau mismatch tipe data di supplier. Nah, kita lihat dulu di tabel supplier ini, kode supplier itu adalah varchar. Sementara kita supply tadi integer, maka kita kasih tanda petik untuk perubahannya menjadi string di sini. Kita run ulang. Oke, sukses. Kita lihat di database apa yang
menginputkan datanya apakah sudah sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kita lihat untuk tabel master. Oke, data sudah masuk sesuai dengan yang kita isikan. Kemudian kita lihat data detail. Ya, juga sudah masuk. Composite key-nya juga sudah masuk sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang bagaimana jika data detail itu lebih dari satu data? Jawabannya adalah kita harus membuat dalam looping. Kita tahu bahwa dari master ke detail itu adalah one to many, sehingga ada kemungkinan satu master beli itu akan banyak detail beli, atau nanti data masuk ke database itu akan lebih dari satu row. Seperti dibahas barusan, itu harus dilakukan dalam looping. Kita lihat bagaimana contoh itu akan diterapkan. Masih menggunakan file yang tadi. Nah, kita harus membuat looping di sini, di mana kita harus setting nilai detail di dalam badan looping. Nah, karena ketika looping itu data harus sudah commit, maka transaction begin atau kita mulai transaksi baru lagi di dalam loopingnya, dan kemudian transaksi commitnya kita buat untuk setiap kelas. Jadi ada untuk kelas master, kemudian kita juga ini mengkopikan atau memasukkan transaction beginnya ke dalam badan looping karena kita perlu saving data untuk setiap data detail yang baru. Dalam contoh ini akan dilakukan 2 buah input data ke dalam data detail untuk satu master yang sama. Karena kode buku itu adalah primary key, maka di sini asumsikan TB01, TB02 kode buku yang berbeda, dan pastikan datanya sudah ada dulu di tabel buku. Jadi perhatikan prosesnya hampir sama sebetulnya dengan yang tadi, tetapi ini sudah dimasukkan ke dalam looping. Kita run kembali. Sukses. Kita lihat di database. Oke, masternya sudah masuk dan detail kita perhatikan sudah masuk 2 data. Tadi sudah dilakukan delete data terlebih dahulu sehingga memang di database datanya sudah data baru. Sebagai tambahan, di sini tidak dilakukan validasi, artinya satu data master itu jumlah penjualan di data master itu harus sama dengan penjumlahan masing-masing data detail, dan itu sebetulnya harus divalidasi di level aplikasi. Di video tutorial ini titik beratnya adalah bukan di aplikasinya, tapi melainkan bagaimana cara kerja menyimpan data composite key ke dalam tabel, sehingga nanti bentuk validasi tentunya harus dilakukan di level aplikasi jika sudah melakukan atau membuat aplikasi yang lebih terintegrasi. Baik, demikian video tutorial yang ketiga. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.